Nah, untuk pencatatan persediaan itu kan ada dua. Untuk menghitung nilai persediaan itu kan ada tiga metodenya. Yang pertama itu metode FIFO, metode LIFO, sama weighted average. Nah, untuk pencatatannya ada dua. Ada perpetual, ada periodik. Nah, yang untuk ini itu kakak ada videonya, jadi kalian pelajari aja itu sendiri gimana pencatatannya. Nah, kemudian kalau yang bab selanjutnya itu kakak terangkan ini mengenai penilaian persediaan. Nah, persediaan itu kan dicatat sebesar nilai mana yang lebih rendah antara nilai realisasi bersih dengan um, cost-nya. Cost di sini itu adalah cost pakai metode FIFO kah, LIFO kah, atau weighted average. Mana yang lebih rendah antara itu. Maka itu yang dipakai. Nah, terus ada lagi metode lain untuk penilaian persediaan, yakni metode retail method dan kemudian metode gross profit method. Nah, di sini kita bahas yang gross profit method dulu. Kenapa gross profit method? Nah, karena di sini biasanya soal-soal itu lebih makainya itu gross profit method. Nah, gross profit method itu biasanya digunakan ketika um, ada kebakaran misalnya, atau ada bencana alam. Ada kebakaran atau ada bencana alam. Nah, kita ingin menilai berapa sih nilai nilai dari inventory yang kebakar atau rusak akibat bencana alam itu. Nah, maka kalau yang soalnya kayak gitu, maka kita pakai metode gross profit method ini. Jadi kayak gitu. Sampai sini paham? Ini metode lain dari penilaian persediaan. Ada retail method, ada gross profit method. Nah, yang gross profit method ini biasanya digunakan kalau misalnya ada bencana alam. Nah, kita pengen tahu berapa sih inventory yang kena bencana alam itu kerugian kita. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Kalau enggak, kita lanjut. Kita pakai gross, ya kita jawab dulu yang soal nomor 2. Soal 2. Soalnya kita melihat waktu. Kita dahulukan dulu yang penting. Gross method. Jawaban yang B. Nah, ini disajikan datanya. Nomor 2 itu disuruh kita yang A. Ini yang A, jawaban. Berarti jawaban soal soal 2 yang A ya. Yang A itu kita disuruh estimasilah nilai harga pokok dari persediaan Coronado, ini persediaan Coronado ini pada tanggal 31 Desember dengan menggunakan gross method presenting details of the competition. Nah, di sini kita disuruh mencari cost of merchandise inventory on 31 Desember. Nah, berarti inventory 31 Desember itu sama dengan ending inventory. Kenapa ending inventory? Karena di sini 31 Desember. Berarti berapa nilai ending inventory? Itu yang ditanya yang A ini. Karena dia nanya cost untuk 31 Desember. Dengan menggunakan metode gross method atau laba kotor. Nah, itu gimana caranya? Itu adalah, itu aja. Kita bikin dulu nama perusahaannya. Nggak usah bikin nama perusahaan dulu. Yang pertama itu kita tentukan dulu persediaan awal. Persediaan awal kita berapa? Nah, persediaan awalnya yang mana ini? Nah, persediaan awalnya 1 Mei ini 400.000. 400.000. Persediaan awalnya di sini
400.000. Nah, kemudian habis itu kita bikin di sini aja. Habis itu kita tambah sama net purchase. Net purchase itu adalah pembelian bersih. Nah, gimana cara mencari pembelian bersih? Nah, pembelian bersih itu ada yang soal langsung menyajikan dalam bentuk net. Ada yang kita itu harus cari berapa netnya itu, net purchase-nya itu berapa. Nah, untuk mencari net purchase itu berarti nilai dari pembelian, habis itu dikurang dengan um, dikurang dengan diskon pembelian. Habis itu dikurangi sama retur pembelian, terus ditambah sama ongkos angkut pembelian. Nah, jadi pembelian bersih itu cara mencarinya adalah pembelian ditambah sama ongkos angkut pembelian dikurangi diskon dan retur pembelian. Nah, jadi di sini harus pembelian bersih. Nah, nilainya di sini diketahui langsung atau enggak? Nah, di sini, nah, langsung kebetulan diketahui nilai pembelian bersihnya udah dalam pembelian bersih, berarti kita nggak perlu lagi ubah-ubah. Tapi kalau misalnya dia dia di sini nggak dalam pembelian aja, ada purchase return and allowance-nya, ada purchase diskonnya, maka ada ongkos angkutnya, maka harus kita cari dulu. Nah, berarti di sini kita masukin nilainya 3.150.000. Nah, kita masukin di sini 3.150.000. Nah, kemudian habis itu uh, ini persediaan awal ditambah pembelian. Kita punya persediaan sisa tahun kemarin, ya kan? Masih ada sekarang, itu persediaan awal. Kemudian kita beli lagi persediaan, berarti kan ini namanya ini ditambah ini itu adalah persediaan kita yang tersedia untuk kita jual. Berarti ini adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, nilainya itu berapa? 3550. 3.550.000. Nah, kemudian di sini kita bikin penjualan. Nah, penjualan kita itu berapa? Penjualan kita di soal nih, penjualan di sini itu adalah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu gimana cara mencarinya? Penjualan bersih berarti nanti itu cara mencarinya adalah penjualan dikurangi dengan diskon penjualan, terus habis itu dikurangi dengan uh, sales return and allowance, retur penjualan. Jadi untuk mencari penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Nah, di sini itu cuma ada sales sama sales return and allowance, maka ini dikurangkan. 4850 dikurangi 100.000 itu 4750.000. Maka kita bikin di sini 4750.000. Ini kita geser lah. 4750.000. Nah, kita tulisnya di sini 4750.000. Nah, kemudian habis itu habis penjualan bersih, kita bikin di sini dikurangi. Sebenarnya nggak harus dikurangi sih, dikurangi aja lah. Dikurangi estimasi laba kotor. Estimasi laba kotor. Nah, estimasi laba kotor kita itu di sini berapa? Kita estimasikan nih. Estimated gross profit rate itu adalah 35%. Nah, 35% dari apa? Itu 35% dari penjualan, Nak.
Nah, jadi dikurangi estimasi laba kotor. Nah, eh, percentage dari laba kotor kita perkirakan itu adalah 35%. Nah, berarti 35% dikali 4.750 berapa? Berapa? 35% dari 4.750 itu berapa? Coba cari. Berapa? 1.662.500. 66.2 500 Kak. 500. Nah, ini dia. Terus kurangilah 4.750 dikurangi dengan 16.62.500 itu berapa? Itu namanya nanti estimasi harga pokok penjualan. Nah, karena kayak gini, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dapat laba kotor kan? Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dapat nanti laba kotor. Nah, di sini penjualan dikurangi dengan laba kotor, maka dapat nanti harga pokok penjualan kan? Ya kan dibolak-balik aja gitu rumusnya. Nah, maka di sini penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dapat laba kotor. Berarti penjualan bersih dikurangi laba kotor maka dapat harga pokok penjualan. Nah, dia dalam estimasi. Kenapa dalam estimasi? Karena ini laba kotornya estimasi juga, berarti estimasi harga pokok penjualannya juga dalam estimasi. Nah, berapa sih harga pokok penjualan estimasi kita? Nilainya? Ini kurang ini. 3.087.500 Kak. Nah, kita bikin di sini 3 juta 3.807.500. Nah, kemudian habis itu uh, baru habis itu ini persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini berarti kan itu barang yang terjual berapa? Ini yang tersedia untuk dijual. Ini yang terjual berarti sisanya lagi kan persediaan nih, kita punya persediaan yang tersedia untuk dijual. Kemudian udah dijual segini. Berarti sisanya itu sisa persediaan itu namanya adalah ending inventory kan. Ending inventory itu berarti adalah sisa persediaan yang belum terjual kan. Ini persediaan yang tersedia untuk dijual. Ini yang terjual berarti sisanya itu adalah yang belum terjual. Persediaan yang belum terjual itu namanya ending inventory. Karena ini estimasi, maka ini juga namanya estimasi nilai persediaan akhir. Estimasi persediaan akhir aja. Nah, estimasi persediaan akhir itu berarti ini dikurang. Bikin ini dikurang. Ini dikurang sama ini dapatnya berapa? Ini kurang ini dapatnya berapa? 462.500. 500 Kak. 462.500. Nah, kemudian ini selesai. Terjawab yang A. Soalnya yang A dia nanya berapakah nilai persediaan 31 Oktober. Ini 1 Mei. Ini kalau 31 berarti kan itu akhir persediaan akhir nih. Nah, udah kejawab yang A. Yang B-nya lagi. Yang B
Yang B itu diasumsikan bahwa eh, si si perusahaan ini melakukan eh, apa namanya itu pemeriksaan fisik atas persediaannya pada tanggal 31 Desember. Dan kemudian ketemu bahwa nilai persediaannya itu 366.500 yang di tangan. Nah, ditanya what was the estimated loss of inventory due theft or damage during May through October. Nah, kita kan tadi estimasi persediaan akhir yang kita hitung itu 462.500. Jadi kita estimasikan nilai persediaan akhir kita itu 462.500. Namun di sini dia melakukan pemeriksaan fisik, dihitungnya banget persediaan nih. Ternyata jumlahnya cuma 366.500. Harusnya itu nilainya adalah 462.500. Nah, berarti kan di sini ada yang hilang kan? Ada persediaan yang hilang kan? Soalnya kita hitung secara fisik yang sebenar-benarnya kita hitung nih 366.500. Tapi kita memperkirakannya segini. Berarti di sini ada persediaan yang hilang kan? Soalnya kan berkurang nilainya dari yang seharusnya. Nah, nilai yang berkurang itulah yang nilai persediaan yang loss karena pencurian atau karena di sini ada bencana alam. Nah, jadi di sini berapakah nilai inventory yang hilang, dicuri, atau yang rusak karena bencana alam, itu ditanya. Nah, berarti di sini kita kurang aja berapa yang hilang tuh. Berarti kan yang kita estimasi persediaan akhir kita segini. Segini. Kemudian hasil persediaan hasil pemeriksaan fisik, persediaan hasil pemeriksaan fisik itu ketemunya 366.500. 366.500. Nah, berarti di sini uh, estimasi persediaan akhir yang hilang. Estimasi persediaan yang hilang atau kena bencana. Berapa nilainya? Dikurang 462.500 dikurang 366.500. 96.000, Kak. 96.000. Nah, selesai yang nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Udah dicatat? Enggak. Nah, selanjutnya baru kita jawab yang soal 1. Nah, soal 1 itu kita disuruh hitunglah nilai estimasi persediaan si perusahaan Jave-nya. Jave on Februari tanggal 28. Ini tanggal 1, berarti tanggal 28 itu berarti ending inventory kan. Nah, ini disuruh nyari ending inventory pakai metode retail. Sajikan detail perhitungannya katanya. Nah, berarti kalau di sini kalau kita pakai metode retail itu kita bikin di sini tabelnya 1, 2, 3. Tabelnya di sini itu aja. Di keterangan ini kita bikin ini cost-nya, biaya. Cost biaya ini retail. Nah, kemudian ini nanti keterangan.
Nah, yang pertama itu kita cari dulu persediaan awal. Kita tulis dulu persediaan awal. Nah, persediaan awalnya itu di soal adalah ini 400.000. Kita tulis keduanya pakai costnya 400.000, secara retailnya 615.000. 400.000 sama 615.000. 615.000. Nah, kemudian habis itu kita bikin di sini pembelian bersih. Nah, pembelian bersihnya ini nih langsung diketahui purchase net-nya. Tapi kalau misalnya nggak diketahui purchase net-nya, maka kita cari dulu pakai rumus yang kakak bilang tadi. Kita masukin aja ini langsung purchase net 40.55.000 sama 40.523. Nah, kita bikin di sini 40.55.000. Terus habis itu di retail itu 5.325.000. Nah, kemudian habis itu persediaan awal ditambah sama pembelian bersih itu kan persediaan yang tersedia untuk dijual. Yang tersedia untuk dijual. Nah, jumlahinlah. Ini berapa? 400.000 ditambah 4055.000. 4.455.000 kan? Nah, kemudian ini berapa tambahnya? Ini tambah ini 615 tambah 5.325.000 berapa? Apa cari? 509, 59, 40 ya? 40, Kak. 40.000. Nah, habis itu kita bikin di sini, kita cari dulu berapa eh, rasio untuk cost of return-nya. Mana nih? Soal. Nah, di sini kan nggak ada diketahui rasionya, maka kita cari. Nah, kita cari dulu rasio uh, cost to retail. Cost to retail. Nah, rasio cost to retail udah pasti cost-nya di atas, di bawahnya retail. Cost to retail berarti cost dibagi dengan retail. Berapa? Ini bagi ini berapa persen? Kali 100% ini dibagi ini kali 100% berapa? Ini bagi ini berapa persen? Kali 100% nanti. Tujuh puluh 75%, Kak. Nah, dapatnya 75%. Nah, kemudian habis itu di bawah ini kita bikin penjualan. Nah, penjualan ini penjualan bersih. Penjualan kita ini penjualan bersihnya 5.220 dikurangi 100.000. Tunggu. Nih, 5.220 dikurangi 120.000. Kita bikin di sini penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini
5.220 dikurang 120 dapatnya 5.100.000. Nah, kita tulis 5.100.000-nya itu di sini. Di bagian detail. 5.100.000. Nah, kemudian habis itu kita bikin di sini persediaan pada persediaan akhir pada retail. Nah, persediaan akhir pada retail itu nilainya berapa? Itu ini 5 persediaan yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi sama penjualan bersih. Dapatnya berapa? Ini persediaan yang tersedia untuk dijual, dikurangi penjualan bersih. Maka dapat ini. At retail, persediaan akhir at retail. Ya, gimana nih? Ini 5.940 dikurang 5.100.000 dapat 840.000. Kita bikinlah ini ya, kurung. Ini dapat 840.000. Nah, kemudian habis itu baru kita tentukan biaya persediaan akhir, estimasi persediaan akhir pada nilai pada kos itu pada biayanya. Nah, ini pada retail nilainya 840.000. Kemudian yang pada kosnya itu berarti tadi kan dapat rasio cost of retailnya itu 75% kan? 75%. Maka di sini untuk estimasi persediaan akhir pada kos itu adalah 75% dikali sama persediaan akhir at retail ini 840.000. Nah, itu dapat hasilnya nanti berapa tuh? 75% dari 840.000 berapa? 630, Kak. 630.000. Nah, selesai pertemuan kita hari ini. Silakan dicatat. Nah, ini udah dicatat. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ini nih dikumpulkan bikin 5:30 waktu deadline-nya. Waktu deadline-nya berarti 5:30, 5:30. Yang nggak datang biar aja, nggak usah kasih tahu. Udah. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Halo? Enggak, Kak. Nah, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Iya. Terus, Kak.